Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Muji Widayati ya dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Kita bertemu lagi dalam edisi Ramadan ya. Tetap semangat PJJ di rumah anak-anakku ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam ya. Minggu lalu yang sudah Bu Muji kasih materi PPT-nya ya, Bu Muji akan bahas kilas tentang Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, seperti biasa, yaitu tentang letak geografis ya. Kerajaan Mataram Islam ini terletak di Pulau Jawa ya, Jawa Tengah, di Pasar Gede, Kota Gede, Yogyakarta. Nah, untuk kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam itu pendiri dan raja pertamanya itu adalah Sultan Sutawijaya ya, yang mendapat gelar Panembahan Senopati, di mana beliau ini memiliki putra yang bernama Raden Jolang ya, Mas Jolang. Dan Raden Mas Jolang ini mempunyai putra lagi yang bernama Sultan Agung. Nah, di masa Sultan Agung inilah ya Kerajaan Mataram Islam itu mengalami puncak kejayaan. Ya, ini tugas minggu lalu ya untuk kalian itu. Bu Muji minta kalian menganalisis puncak kejayaan Kerajaan Mataram Islam itu di masa raja siapa dan bukti-buktinya. Nah, bukti-buktinya apa? Kok Sultan Agung ini ya dikatakan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan di masa beliau, yaitu diantaranya pada masa Sultan Agung ya, beliau dapat memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam itu hampir seluruh Jawa ya, kecuali wilayah Banten dan wilayah Batavia ya. Kemudian dapat memperluas wilayah kekuasaannya lagi di wilayah Bali, di Nusa Tenggara dan sebagian Kalimantan. Itu lanjut untuk bidang ekonomi di Sultan Agung ini dapat mengekspor beras ya ke berbagai wilayah ya. Beliau juga tidak takut menghadapi VOC ya. Kemudian juga memiliki budaya yang sangat banyak sekali ya kalau di Mataram Islam ini. Itu salah satu beberapa bukti dari Sultan Agung mengalami puncak kejayaan ya. Kemudian untuk kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam ya, karena ini terletak di Jawa Tengah, tentu mayoritas besar itu adalah agraris ya, pertanian, dengan hasil utamanya itu adalah beras ya. Tetapi ya di Jawa bagian utara itu terdapat lautan juga ya, maritim ya di Jawa bagian utara, karena Jawa bagian utara itu juga wilayah kekuasaan dari Mataram Islam. Itu kehidupan ekonominya ya. Untuk kehidupan sosialnya ya, karena tadi masih ada sangkutannya karena kehidupan ekonominya adalah agraris pertanian, maka di Kerajaan Mataram Islam itu menerapkan sistem feodal, di mana raja itu sebagai pemilik tanah kerajaan dan semua isinya. Nah, di sini raja itu pemilik tanah ya, di mana kalau rakyat biasa itu mau menggarap tanah itu harus membayar pajak kepada sang sultan, sang raja gitu. Itu sistem feodal ya di Kerajaan Mataram Islam. Selain itu ya, mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu dengan menjalankan syariat Islam, tetapi tidak meninggalkan ya tradisi-tradisi adat istiadat di Jawa, yaitu kehidupan sosialnya. Kemudian untuk kehidupan budaya di Kerajaan Mataram Islam ya, ini ada beberapa tradisi ya di masyarakat. Itu ada grebek besar ya, kemudian ada sastra gending ya, ada pada masa Sultan Agung itu mendirikan pemakaman Imogiri ya. Pemakaman ini itu dikhususkan untuk raja-raja Mataram. Kemudian ya masih ada lagi ya, banyak lagi untuk kehidupan budaya di Kerajaan Mataram Islam.
ada tahun Saka juga ya. Tahun Saka itu tahun Jawa ya. Jadi di samping mereka menerapkan penanggalan Islam, mereka juga menerapkan penanggalan Jawa. Nah, untuk akhir dari kerajaan Mataram Islam ini ya masih sama seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya, yaitu Belanda ikut serta dalam kerajaan Mataram Islam ini. Belanda seperti biasa menerapkan politik divide et impera, ya, adu domba. Dan ini di masa Sultan Agung tadi itu kan mengalami puncak kejayaan ya. Sultan Agung itu memiliki beberapa putra ya. Ada Sultan Amangkurat I. Nah, dimulai dari Sultan Amangkurat I ini beliau mulai senang bekerja sama dengan pihak VOC ya. Senang bekerja sama dengan pihak VOC untuk bisa merebut kekuasaan. Nah, seperti biasa kalau VOC itu kan pasti selalu membantu, tetapi kalau sudah menang itu kan pasti meminta imbalan. Imbalannya apa? Ya ikut ya terlibat dalam kehidupan politik di kerajaan Mataram Islam. Nah, lanjut, karena dari Sultan Amangkurat I ini sudah senang sekali bekerja sama dengan VOC ya. Kemudian pada masa Sultan Amangkurat II itu juga melanjutkan Sultan Amangkurat I masih saja bekerja sama dengan VOC ya. Nah, kemudian di masa Sultan Amangkurat III, nah ini agak berbeda ya, beliau tidak suka diikut campuri dengan VOC Belanda. Nah, maka pada masa Sultan Amangkurat III ini ya, VOC sangat membenci pemerintahan Sultan Amangkurat III karena tidak mau diajak bekerja sama. Nah, akhirnya ya VOC melakukan politik divide et impera, adu domba dengan Sultan Pakubuwono ya, diadu domba untuk merebut kekuasaan, dan akhirnya Mataram Islam itu pecah menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, dari sinilah ya perpecahan ini ya kemudian membuat kerajaan Mataram Islam ini tidak berdiri kuat ya, karena sudah terpecah kan pasti akan terjadi kelemahan dan perlahan-lahan kemunduran ya. Tidak hanya itu saja ya, pihak VOC melancarkan beberapa perlawanan kepada Sultan Amangkurat III ya. Kemudian ada perjanjian Giyanti di tahun 1755 ya. Kemudian dilanjut ada perjanjian Salatiga di tahun 1757 yang itu sangat merugikan pihak Mataram Islam. Karena apa? Yang tadi Mataram Islam itu terpecah menjadi dua, yaitu ada Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Mataram Islam itu terpecah lagi ya menjadi 4 ya. Jadi ada Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta ya, Karsitenan Paku Alam, dan Karsitenan Mangkunegara. Itu akhirnya membuat Mataram Islam ya mengalami kemunduran perlahan-lahan ya, dan dikuasai oleh pihak VOC Belanda ya. Itu saja kisah tentang Mataram Islam ya, review dari materi kerajaan Mataram Islam. Untuk minggu depan kita berjalan-jalan ke Pulau Maluku ya, kita akan bahas tentang kerajaan Ternate dan Tidore. Gitu, tetap semangat belajar di rumah ya, walaupun puasa di bulan Ramadan ini. Bumi harap kalian tetap ya semangat PJJ di rumah. Tinggal sebentar lagi ya, nanti sudah akan tes kenaikan ujian ya, sekolah, kenaikan kelas gitu. Tetap semangat di rumah ya. Terima kasih sudah melihat channel Bu Muci. Jangan lupa untuk kalian ya like dan subscribe channel Baba MC Channel ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.